Sekarang kita ngejar kekayaan, kemudian sudah dapatkan, mampu nggak membayar zakatnya, yang sudah dapat eman-eman. Coba gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Imam Ahmad wa khairuhu annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadihi wa qala burika fi fakana yamsahu bi mahalli yadihi sallallahu alaihi wasallam warima wa yadhhabu. Ya, itu. Wa ma aqbahu sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ibtahu, adapun kedua kelek, ketiak. Wa amma ibtahu, adapun kedua ketiak. Kata orang Jawa itu kelek, ini sama ini. Umumnya kan bau kan, ketiak ini, kelek ini kan bau umumnya itu. Oh, saya juga ketiaknya bau, kadang-kadang jarang-jarang mandi saya. Ketiaknya bau. Wa amma ibtahu, adapun kedua kelek, ketiaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana, maka itu berada ya ibtahu abyadhayaini, itu putih kedua-duanya. Putih, enggak hitam. Umumnya kan ketiak ini kan hitam umumnya. Kelek ini hitam, tapi beliau putih. Memang beliau itu yakut, manusia yang intan permata, zahirnya dan batinnya, akalnya, hatinya itu yakut semua, intan permata. Yang dijadikan Allah sebagai teladan, uswatun hasanah untuk seluruh umat manusia. Ya istimewa. Kama sebut fakana, maka itu berada ialah iblahu abyadhayaini, itu putih kedua-duanya. Kama seperti keterangan yang telah datang ialah an iddatin, dari bilangan orang banyak, minus sahabah, dari sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Seorang sahabinya, seorang sahabat, Muhammad, kama seperti keterangan yang telah datang ialah ma'an iddatin, dari bilangan, artinya bukan orang satu, minus sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Lakin tu'aridu, tetapi menentang kepada keterangan fakana abyadhayaini riwayatu, riwayat as-sahihati, yang sahih. Lakin tu'aridu, tapi menentang kepada keterangan fakana abyadhayaini riwayatu, ialah riwayat as-sahihatu, yang sahih. Kata riwayat sahih, kuntu, aku berada, aku sebagian sahabat, anzuru, itu aku melihat, ila afrati ibtihi, kepada putihnya ketiaknya, keleknya baginda Nabi. Kuntu, aku berada, aku sebagian sahabat, anzuru, itu aku melihat, ila afrati ibtihi, kepada putihnya, putih yang enggak terlalu putih, putih yang semu. Ila afratihi, kepada putihnya ketiaknya Nabi. Wal afrah bayadun, itu putih, laisa, yang bukannya bayad, bin nasi'i, itu botak. Putih tapi ada rambutnya, tidak botak. Artinya tetap Rasul itu ada rambutnya, rambut keleknya itu ada. Laisa bin nasi', nasi itu botak, bukan putih enggak ada rambutnya sama sekali, bukan. Putih tapi ada rambutnya, itu namanya laisa bin nasi'.
Ai bayadun dengan arti putih, laisa yang bukannya lah bayad bin nasi itu botak. Artinya bukan enggak ada rambutnya, keleknya. Ada rambut. Wa jumi'a dan dikumpulkan bainahuma dari antara keterangan fakana abyadaini dan riwayah as-sahihah. Wa jumi'a dan dikumpulkan bainahuma ialah antaranya fakana abyadaini dan ar-riwayatus sahihah. Jadi keterangan pertama ketika Rasulullah itu putih, enggak ada rambutnya. Abyadaini kan. Keterangan kedua enggak ada rambutnya, laisa bin nasi. Lebih mana keterangan dua ini yang bertentangan ini? Nah, wa jumi'a dan dikumpulkan bainahuma ialah keterangan fakana abyadaini dan ar-riwayatus sahihah, yaitu sahih yang mengatakan kuntu anzuru ila ifrati ibtihi bihamlil bayad, dengan menanggungkan putih fil ula di dalam keterangan pertama ala khairin nasi, atas yang tidak botak, yang tidak botak alias ada rambutnya itu putih ketika Rasulullah. Yang botak, yang ada rambutnya, ya ketutup rambutnya dong. Itu. Yang kebetulan ada rambut keleknya Kanjeng Nabi, ya ketutup rambutnya. Bihamlil bayad, dengan menanggungkan putih dalam ketiak fil ula di dalam riwayat pertama yang mengatakan fakana abyadaya ini ditanggungkan ala khairin nasi'i atas ketiak yang tidak botak alias yang ada rambutnya. Wa dzakara dan mengatakan ba'dhum sebagian ulama anna sunnya Kanjeng Nabi la sya'ra, itu tidak ada rambut bi ibtaihi, dengan ketiak duanya Nabi. Dia mengatakan enggak ada rambutnya, ligi daging putih. Wa dzakara dan menyebutkan ba'dhum sebagian ulama annahu pada sunnah baginda Nabi Muhammad la sya'ra, itu tiada rambut bi ibtaihi, dengan kedua ketiaknya Nabi. Tetapi warudda dan ditolak ila ba'dhum. Enggak, itu salah itu. Warudda dan ditolak ila ba'dhum yang mengatakan annahu la sya'ra bi ibtaihi bi annahu, dengan sunnah keterangan la sya'ra itu lam yathbut, itu tidak tetap dari sahabat biwajhin, dengan satu wajah. Keterangan para sahabat enggak ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi itu enggak ada rambutnya, enggak ada. Ada rambutnya. Maka seluruh para sahabat itu fana kepada Rasulullah. Sini Abu Bakar fana dalam cintanya kepada Rasulullah dan cinta Rasulullah kepada Allah. Fana. Maka Abu Bakar kan paling tua, tapi nggak pernah cerita Rasulullah ini orangnya begini, nggak pernah, nggak ke situ-situ, nggak, fana, jadi nggak bisa mengungkap. Padahal hari-hari bareng Abu Bakar, tapi Abu Bakar nggak cerita Rasulullah itu orangnya ganteng, nggak pernah. Karena apa? Abu Bakar itu tenggelam kepada hati Rasulullah. Rasulullah mencintai Allah, Allah mencintai Rasulullah, Abu Bakar mencintai Rasulullah, Rasulullah mencintai Abu Bakar, tenggelam di situ, dia nggak tahu-tahu yang lain-lain. Umar tenggelam lagi dalam pengetahuan Rasulullah. Utsman tenggelam lagi dalam hal yang lain. Ali tenggelam dalam ilmu batinnya. Jadi akhirnya nggak cerita. Hari-hari bareng, tapi kalau bagaimana lengan Rasulullah, oh nggak tahu. Nah, semua itu. Yang banyak pandai mengetahui ya ibu kita Aisyah. Pandai karena orangnya cerdas, masih muda. Jadi untuk merekam kondisi Rasulullah dalam rumah tangganya, makanya ibu kita Aisyah itu paling paham Rasulullah harmonis dengan Khadijah. Yang paham Aisyah.
Aisyah. Semua diceritakan oleh Aisyah tahu. Orang-orang Syiah yang anti Aisyah, oh ya, tidak memahami kondisi Rasulullah dengan Khadijah, nggak tahu yang tahu Aisyah, ya kan? Ya nggak bisa, makanya sahabat itu semua harus diakui. Sahabat semua harus diakui. Maka tidak boleh dalam-dalam mempelajari perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, nggak boleh. Takut nanti asabiyah, nggak boleh. Seperti orang-orang Syiah mencaci Muawiyah, bahkan mengkafirkan, ya kan? Mungkin Ali sudah memaafkan Muawiyah, Muawiyah sudah memaafkan Ali, sudah saling cinta. Orang lain yang ngafir-ngafirin, yang salah siapa? Yang ngafir-ngafirin kan? Kan bodoh namanya. Kata Sayyidina Ali, mengapa kamu dalam-dalam ke sini? Saya dengan Muawiyah, saya telah memaafkan kepada Muawiyah, Muawiyah juga telah memaafkan aku, sudah saling cinta. Tuh kamu ngafir-ngafirin, kafir sendiri kan? Nah, gitu. Itulah makanya sahabat itu harus diakui semua. Hanya jangan hulu, jangan melampaui batas. Mencintai Ali melampaui batas, mengkafirkan yang lain. Orang-orang Bani Umayyah mencintai Muawiyah, akhirnya mengkufuri hadisnya Ahlul Bait. Salah semua itu. Hulu. Dan hulu akan terjadi di mana-mana. Kamu mencintai satu ini, melampaui batas, akhirnya apa? Satu ini diangkat-angkat lebih daripada derajatnya, yang lain dibanting. Dosa nggak dosa? Sobiah, hulu. Kita kan harus tawassut, tengah-tengah. Wa na'udzubillah daripada asabiyah dan hulu, melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka pada orang melampaui batas. Jadi di dalam dunia Thariqah Tijaniyah yang mulia pun orang-orang yang bodoh mengagumi satu syekh, melampaui batas, di syekh yang lain dibanting. Jadi mengangkat satu, membanting yang lain. Dosa nggak dosa? Itu namanya hulu. Jangan semua diangkat. Jangan ada yang dibanting, jangan ada. Ini orang yang Abna Usyah mencatat, membanting Salahuddin bisa-bisa. Ya enggak? Salah nggak salah? Salahuddin Sayyid Syurafa. Ini kan karena kita ini, ya mungkin hatinya kecil, mencintai orang melampaui batas, ya akhirnya asabiyah hulu. Muqaddam ini diangkat setinggi-tingginya, yang satu dibanting. Padahal belum tentu yang dibanting itu lebih rendah daripada yang ini. Kalau lebih tinggi, gimana? Kualat itu. Kualat nah. Itu kan yang tahu Allah, Rasulullah sama Tijani, yang tahu mengukur hatinya. Inilah namanya asabiyan hulu, yang menimpa pada hati manusia yang Allah Ta'ala tidak kasih hidayah. Ahmad Tijani mengatakan, dari awal mengatakan fazinuhu bimizan syar'i, semua timbanglah dengan timbangan syariat. Syar'inya nggak mau ngaji, ya mau ditimbang pakai apa? Akhirnya ditimbang dengan bil jahli wal hawa, ditimbang dengan kebodohan dan hawa nafsunya, ditambah dengan hulu asabiyahnya. Rusak semua. Tadinya niatnya bertorekoh untuk taubat kepada Allah, untuk islah bainahum wa bainan nas, anjog-anjoge malah baku hantem, maka saling melecehkan, yaitu yang untung setan. Nah, kita jangan begitu kan, jangan begitu gitu.
Warudda dan ditolak ialah ba'duhum yang mengatakan annahu la sya'ra bi ibtaihi, bi annahu dengan ba'duhum tadi keterangannya lam yathbut itu tidak tetap, kata-kata la sya'ra bi ibtaihi itu tidak tetap biwajhin dengan wajah riwayat mana saja. Maka bagi orang-orang yang Allah mensinari hatinya, Thariqah ini berkembang sesuai maunya Allah. Berkembang. Ya, perkembangannya nanti kan ada hukum baru yang dulu belum dimunculin sama Allah. Sekarang ada. Berkembang. Itu lebih baik berkembang daripada semakin habis. Kalau nggak berkembang, mati tempat, mati sirna kan, gitu, rusak. Lebih baik berkembang. Lah berkembang nanti kan terjadi ahkamun jadidah. Lahir orang-orang yang Allah kasih faham yang baru dalam thariqah. Yang orang tidak faham, oh ente bikin bid'ah katanya. Ya seperti zaman Rasulullah, apa adilmu nahu? Enggak ada. Dibentuk dikala orang-orang Arab gabung dengan orang Ajam, lughatnya rusak. Abul Aswad Ad-Du'ali diilhami oleh Allah untuk menulis nahwu sampai sekarang. Zaman Rasulullah apa hadis ditulis? Enggak. Artinya terjadi taghayyurul ahkam bi'tibari zaman. Untuk ini masalah hati syariah. Sama dalam thariqah juga. Ini kullu yaumin wa yaumin itu yasdad. Terjadi taghayyurul ahkam. Yang tidak mengikuti kolot dengan pendirian yang dulu, ya seperti orang sekarang ada uang baru pakai uang yang dulu, gimana? Ya nggak laku. Itu kan 100 tahun yang lalu itu uang, beli ya nggak laku lah. Kan kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari ini Allah Ta'ala dalam kondisi berbeda-beda. Terus seperti di dalam lingkaran Sidina Syekh Ibrahim Niyas itu mengatakan bahwa ma wasi'ani abdi wala sama'i walakin wasi'ani qalbu abdi al-mu'min. Hadis kayak hadis qudsi yang diakui oleh orang-orang Tijani. Kata Allah, langitku bumiku tidak muat memadai aku, tetapi hatinya hambaku yang beriman muat memadai. Menurut saya ini salah. Hatinya yang beriman pun tidak memadai Allah. Ya enggak? Iya. Enggak juga. Tuh. Pertama lah Syekh Umar yang ngomong, enggak, hatinya abdi yang mukmin pun tidak memadai Allah. Kalau memadai, berarti hatinya Allah kan lebih besar daripada Allah kan. Tetap enggak ada yang memadai. Itulah kibriyanya Allah sebagai selendang, wa kibriya iridai. Berkembang kan? Berkembang ya, tahu ya hukum sesuai ilham yang Allah mau. Tahu tidak kan berkembang. Dulu fatwa ini di Indonesia Niyas belum ada orang yang berpikir seperti ini. Nah, sekarang ada yang Allah ilhamkan. Seperti juga doa nadratan daimatan. Lihat di dalam kitab Tadhkirah, bisa dikafirkan orang itu. Kenapa? Yang melihat nadrat daimah itu melihat zatnya Allah kepada dirinya Allah, itu nadrat daimah. Allah melihat pada zatnya sendiri, itu nadratan daimah. Kalau makhluk tidak boleh. Paling tinggi bukratan wa asyiyah. Ya kan? Sekarang muncul, berarti ya harus ditinggalkan. Diganti nadratan bukratan wa asyiyah. Itu. Ya taghayyar. Lupa. Kenapa? Karena nadratan daimah itu bertentangan dengan hadis. Kan kata sama dia wazinu bi mizani syar'i. Ya, ada syari mengatakan begitu, bertentangan. Kok bertentangan dengan Rasulullah anjok-anjoke? Salat Fatih kepada Rasulullah akhirnya bertentangan dengan jahil. Bodoh dong. Yang disolawati malah yang ditentang. Gimana? Nah, itu kan, nah ini namanya fahmun jadi yang Allah ilhamkan ala ibadihi man yasha min ibadihi. Jadi harus direvisi. Itu
Rasulullah yang Sayyidul Anbiya juga enggak ada dalam hadisnya nadatan daimah, enggak ada. Itu Rasulullah. Kalau daimah nanti bidadari untuk apa? Surga apa itu? Apa yang sedia nikmat untuk apa itu? Jadi akhirnya mengkufuri nikmat-nikmat surga yang Allah sediakan. Sampainya begitu. Itu yang dalam hadis, sa'ala nasi qaumun ya'taduna fid du'a. Akan datang generasi manusia melampaui batas dalam doa. Tuh. Ini iya. Itu bahaya itu. Siapa yang kuat melihat Allah selama-lamanya nadatan daimah? Siapa yang kuat itu? Hah? Itu namanya gulu, melampaui batas, akhirnya lahirlah asabiyah. Asabiyah yang salah. Asabiyah yang salah. Yang ujungnya mengangkat yang satu, membanting yang lain. Alal jahli wal hawa, atas bodoh dan hawa nafsu. Ya jangan lah. Kok jangan dibawa ke situ-situ. Jangan. Wakana, dan berada ialah sya'an yasilu, itu mengalir min huma dari ibqaihi mithlu rihil miski, ialah sesamanya bau minyak misik. Wakana nur adalah sya'an yasilu, itu mengalir min huma dari ibqaihi, apa yang yasilu mithlu rihil miski, ialah sepadanya sesamanya bau minyak misik. Dari ketiaknya ini bau minyak misik. Oh, yakut kan, Rasulullah kan yakut permata. Wakanat, dan beradalah itu bagi baginda Nabi masrobatun, ialah rambut yang dari dada kayak benang, rambut dari dada ke sini mengalir ke bawah sampai ke pusar. Namanya masrobah. Dari sini ini rambut. Tengah. Hah? Enggak, bulu dada ini. Ini di sini saja. Masrobah itu tengah dada ada rambut, kayak tulisan ke bawah. Pusar. Masrobah namanya. Rambut di tengah dada doang. Sini ini ada rambutnya mengalir ke bawah. Hah? Tipis. Wa kanat adalah itu bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masrobatun, ialah rambut di tengah dada terus ke barat sampai ke pusar, ke belak, ke bawah sampai ke pusar. Wa hiya masrabah khaytus sya'ri, itu seperti benang rambut, alladzi baina sadri, yang di antara dada, wasurrati, dan pusar. Kayak benang hitam turun ke bawah sampai ke pusar. Sempurna fisik zahirnya, sempurna isi hatinya batinnya. Akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Wahia adapun masrabah khaytus sya'ri, itu seperti benang yang terbuat dari rambut, alladzi baina sadri, yang antara dada, tengah, wasurrati, dan pusar. Bal wa fi riwayatin, bahkan dalam riwayat, lahu sya'ratun min labbatihi ila surratihi. Bal, bahkan fi riwayatin, dalam riwayat, wallahu, itu bagi Nabi, sya'ratun, ialah beberapa rambut, min labbatihi, dari lehernya kanjeng Nabi, ila surratihi, sampai pusarnya. Dari leher ini ada rambut begini. Labbah itu leher sini mengalir ke tengah dada, ke barat, ke bawah sampai ke pusar. Hanya labbah ini, di sini ada rambutnya,
Ini menunjukkan orangnya itu berani. Berani. Lampah itu rambut. Terus sini ke dada, tengah sini terus turun sampai ke pusar. Kayak harimau kan, lampah ini kan kayak harimau. Yang menunjukkan dianya itu seorang yang pemberani. Tapi pemberani dengan pemikiran. Ada orang pemberani tapi nekat. Nah, enggak. Pemberani yang dengan pemikiran dan tidak mencelakakan pada orang lain. Lahu itu bagi baginda Nabi sya'aratun, dan beberapa rambut min labbatihi, daripada leher Nabi ila surratihi, kepada pusarnya kanjeng Nabi. Tajri, berjalan ialah masrobatun tadi. Tajri, berjalanlah masrobatun kal qadib, seperti sapu tangan. Kal qadib, seperti sapu tangan. Terecet. Apa sapu tangan? Tahu tak sapu tangan? Kain kecil. Sininya ini ada masrobah, rambut tengah dada yang indah, turun sampai ke pusarnya. Sepertinya itu kelihatan ada sapu tangannya di dadanya. Laisa, tidak ada ala sodrihi, atas dadanya Nabi, wa ala batnihi, dan di atas perutnya Nabi, ghairuhu, yang selain daripada masrobah. Mestinya ghairuha ini. Laisa, tidak ada ala sodrihi, di atas dadanya kanjeng Nabi, wa ala batnihi, dan atas perutnya kanjeng Nabi, ghairuhu, ya selain daripada masrobah. Wa amma batnuhu, adapun perutnya kanjeng Nabi, wa dhahru, dan punggungnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, maka telah datang dalam riwayat, annahu, ilastunya kanjeng Nabi mufadul batni, itu lebar perutnya. Perutnya lebar, yang menunjukkan bahwa dia itu orangnya kuat. Kalau orang perutnya kecil, ini namanya ya itu kurang makan bisa, tapi nggak kuat nanti fisiknya. Rasulullah kan fisiknya prima, makanya kalau perang ya paling kuatnya. Kalau perang paling kuatnya, karena fisiknya itu prima. Kalau perutnya kecil, nanti nggak prima, nanti tenaganya kurang besar. Wa amma batnuhu, dan adapun perutnya kanjeng Nabi, wa dhahruhu, dan punggungnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah, maka telah datang annahu, ilastunya kanjeng Nabi mufadul batni, itu lebar perutnya, aywasiuhu, dengan lebar batni. Waqila mustawa dhahri ma sadri. Waqila, dan menurut qil kanjeng Nabi mustawa dhahri, itu sama punggungnya ma sadri, beserta dadanya. Jadi punggungnya itu dengan dadanya sama bentuknya. Karena ada seorang yang waktu masih di Mekah, ada orang yang tinggi besar, ahli gulat, pegulat. Kalau dalam bahasa Arab orang itu musara'ah, bantingan. Rasulullah sampai dakwah, ngajak dia, ayo kita bantingan sama kamu. Tapi kalau kamu kalah, kamu masuk iman. Bantingan Rasulullah. Kalah dia, tapi nggak masuk dia. Hianat. Sengin. Wakilan wakil mustawa dhahri, adapun baginda mustawa dhahri itu rata punggungnya ma'asodi, beserta dadanya. Wa amma batnuhu, adapun perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kal karatis, itu seperti beberapa kertas al-muthanna, yang ditumpuk ba'duha, ialah sebagian karatis, ala ba'din, atas sebagian lain. Perutnya Rasulullah itu limpit-limpit. Ya, lipat-lipat.
lipat-lipat kecil-kecil itu. Iya, suspek kayak Hah? kayak kotak-kotak. Iya, lipat-lipat, limpit-limpit. Sempurna, perutnya itu limpit-limpit. Jadi apa ya? Ngegulung sedikit, bawahnya ngegulung sedikit. Kalau orang kita namanya apa namanya? Suspek. Suspek kayak kotak-kotak gitu. Iya. Kayak binaragam gitu. Berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk. Wa nabatnahu, dan setuhnya perutnya baina Nabi sallallahu alaihi wasallam kal qaratis, itu beberapa seperti kertas al-muthanna yang ditumpuk, ba'duha sebagian qaratis ala ba'din. Wa nahu, dan setuhnya kanjeng Nabi ba'iduma, itu lebar anggota bainal mangkibain, di antara dua pundak. Pundak ini, pundak kanan ini lebar. Orangnya dadanya lebar. Ai aridus sadri, diarti lebar dadanya, sehingga menunjukkan bahwa dia itu lebar dadanya, lebar angan-angannya. Jadi enggak ada niat mencelakakan, Maka kalau perang juga Rasulullah hanya mengajak mereka untuk iman, dan terpaksa mereka tidak mau beriman. Hukum Allah, ya perangi mereka. Perangi supaya anak cucu mereka tidak dihalangi oleh kekufurannya mereka, biar anak cucunya mereka masuk Islam. Jadi perang itu nggak emosi. Jadi hanya ingin mengungkap anak cucunya mereka, yang orang kafir itu, supaya mereka jangan dihalangi oleh kekufuran bapak-bapaknya dan kakeknya. Jadi perang nggak emosi, enggak. Ini berpengaruh daripada aritus sadri, dadanya itu lebar, angan-angannya lebar. Enggak pernah ada niat mencelakakan, enggak ada. Wa amma qalbuhu, adapun hatinya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa, maka adapun qalbuhu awwalu qalbin, itu permulaan hati. Udia, yang dititipkan, al-asrar, ialah beberapa rahasia, al-ilahiyatu, yang bangsa ketuhanan, wal ma'arifu, dan beberapa kema'rifatan, ar-rabbaniyatu, yang bangsa ketuhanan. Ilahiyah dengan rabbaniyah itu beda. Ilahiyah itu sifat yang ada dalam zat Allah, rabbaniyah juga ada dalam zat Allah. Tapi ilahiyah ini akal manusia nggak sampai ke situ. Kalau ke situ terbakar. Kalau Rabbaniyah itu bisa akal manusia menjajaki ke situ sedikit untuk mengetahui bahwa Allah adalah Rabb. Maka Rabbul Alamin dengan Ilahul Alamin beda. Di uluhiyah itu sudah sangat sakral. Uluhiyah itu sangat sakral. Jadi Allah, uluhiyahnya nggak bisa diperlihatkan kepada siapa-siapa, ya kecuali pada nabinya. Kalau rububiyahnya, orang beriman pun Allah dikasih kesempatan untuk akalnya melambung kepada rububiyahnya. Kalau ilahiyah enggak kuat, enggak sampai. Makanya Rabbil Alamin bukan Ilahul Alamin, walaupun Rabb dan Ilah kan akan sama. Iya akan sama, tapi tidak sama. Li'annahu, karena sunya baina Nabi awalul khalqi, itu permulaan makhluk. Li'annahu, karena sunya kanjeng Nabi awalul khalqi, itu permulaan makhluk. Wa suratuhu, adapun rupanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirus suwaril anbiya, itu paling akhirnya rupa-rupa atau topo-toponya Nabi sallallahu alaihi wa alihi ajma'in wasallam. Fotonya Rasulullah ada fotonya dari surga. Jadi Nabi Adam turun ke dunia kan, yang jadi nabi kan dibawa fotonya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Sahibul Syariat, Ibrahim, Musa, Isa,
Muhammad tak ada. Dulu di Masjidil Aqsa dulu di zaman Nabi Sulaiman jadi nabi, jadi raja rasul, itu di sana. Hanya kan dikuasai oleh, sekarang dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Nanti zaman Imam Mahdi tarik kembali. Sekarang dipegang oleh orang Nasrani. Ada seorang pendeta Nasrani di zaman Khalifah Abbasiyah, terjadi paceklik, enggak hujan. Itu pendeta Nasrani kalau tangannya begini, hujan. Orang mau pada murtad, ini bagaimana ini orang Nasrani bisa? Ditanyakan kepada ahli bait, Sayyidina Ali Ar-Ridha kalau nggak salah, kalau bukan Abul Hasan Asy'ari, min auladil Husain bin Ali. Tanya, itu si pendeta tadi itu memegang tulangnya seorang nabi. Jadi tulangnya seorang nabi itu kalau diacungkan ke sini tidak ketutup atap sini, hujan. Ini ada di, masih ada di mereka, masih ada. Wahwa, maka adapun kanjeng Nabi, awaluhum itu permulaannya anbiya, wa akhiruhum dan terakhirnya anbiya, fi hiyazati a'lal kamalat, di dalam memperoleh paling tinggi-tingginya kesempurnaan, al khulqiyah yang bangsa akhlak, wal khulqiyah dan bangsa fisik. Ini semua ini masih dalam menerangkan dari kata apa itu? Kita apa ya? Ya, dari kata yakutati. Masih dalam menerangkan al-yakutati sudah begini panjang. Ini semua adalah arti daripada al-yakutati. Ya, dari kata yakutati masih menerangkan dalam sekilas dari kata-kata wal yakutati al-mutahqiqatil haitati bi markazil fuhumi wal ma'ani. Masih panjang. Jadi fa huwa, maka adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhum itu permulaan anbiya, wa akhiruhum dan akhirnya anbiya, fi khiyazati a'lal kamalat, di dalam memperoleh paling tingginya beberapa sifat kesempurnaan, al khulqiyati yang bangsa khuluk akhlak, wal khulqiyati dan bangsa fisik.
Wallahu a'lam.